Bang, kemarin ikut tes dapatnya 526. Apakah bisa lolos? Halo teman-temanku semua, sahabat-sahabat dari Airless Official Channel. Kali ini saya akan membagikan informasi penting kepada teman-teman bagaimana cara mengecek apakah kita lulus passing grade PPPK Guru 2023 ataukah tidak. Simak videonya dari awal sampai akhir. Singkat, jelas, dan padat, dan pasti menyenangkan Bapak Ibu semua. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah kita lolos passing grade PPPK 2023 atau tidak adalah satu, kita harus mengetahui berapa jumlah skor yang kita peroleh pada pelamaran. Baik itu nilai kompetensi teknis, nilai kompetensi manajerial, maupun nilai kompetensi sosiokultural, dan juga skor nilai wawancara. Saya sarankan kepada Bapak Ibu semua pelamar PPPK Guru supaya melakukan download sertifikat seleksi kompetensi PPPK di sertifikat bkn.go.id atau petunjuk cara mendownloadnya ada di video short di konten saya yang lain. Di sertifikat ini telah tertera berapa nilai yang kita peroleh dari hasil ujian kita kemarin Bapak Ibu. Baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Dengan demikian, membuat kita lebih mudah untuk mengetahui apakah kita lolos passing grade ataupun tidak. Let's go. Kriteria atau ketentuan lulus atau tidaknya kita sebagai pelamar PPPK 2023 telah diatur dalam sebuah surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Sebagaimana yang telah kita ketahui Bapak Ibu bahwasannya putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan PPPK guru, jadi ada dua jenis Bapak Ibu ya. Pertama kebutuhan khusus dan kedua kebutuhan umum. Namun yang menjadi fokus kita pada video ini Bapak Ibu mengecek apakah kita lolos dari nilai atau skor yang telah kita peroleh pada keikutsertaan kita pada pelamaran PPPK Guru 2023 ini. Mari sama-sama kita cek dan kita lihat pada ketetapan nomor ke-27. Nah, di sini Bapak Ibu dijelaskan nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Artinya Bapak Ibu, jika kita menjawab dengan benar semua soal-soal kompetensi, baik itu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, maka kita memperoleh nilai sebesar 670. Dengan ketentuan dan rincian sebagai berikut. Pertama, 450 jika kita menjawab benar semua untuk kompetensi teknis. B, 180 keseluruhan skor atau jumlah total skor untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi sosiokultural sama manajerial udah digabung. Jika kita menjawab benar semua dua bagian ini, maka jumlah skornya 180. Sementara C, jumlah keseluruhan poin bila kita menjawab dengan benar tes kompetensi untuk wawancara sebesar 40 poin. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita menjawab dengan benar A, B, C atau seleksi kompetensi teknis ditambah dengan manajerial dan sosiokultural ditambah dengan wawancara, kita menjawab benar semuanya, maka jumlahnya adalah 670. Lanjut Bapak Ibu ke 28, nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Maksud dari ketetapan ke-28 ini adalah rincian nilai ambang batas ini berlaku hanya untuk kebutuhan umum atau yang kita kenal selama ini dengan istilah P4. Ketentuan lanjutan untuk kebutuhan umum, mari kita lihat di ketetapan nomor ke-30. Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 yaitu A. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi nanti ada lampiran Bapak Ibu ya untuk kompetensi teknis khusus pelamar umum. Dan bagian B, 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Artinya minimal mencapai 117 poin yang benar baru bisa dinyatakan lolos untuk kebutuhan umum. Dan C, minimal benar 24 poin untuk
tes wawancara. Mari Bapak Ibu melihat berapa nilai minimal untuk ketetapan bagian A ini. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri. Mari kita lihat ambang batas khusus kompetensi teknis. Daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru, sebagaimana tercatat dalam diktum ke-30. Nah, nomor 1, ahli pertama guru agama Buddha 180, ahli pertama guru agama Hindu 180, ahli pertama guru agama Islam 180, ahli pertama guru agama Katolik 180, dan sebagainya sesuai dengan jurusan Bapak Ibu pelamar umum. Artinya Bapak Ibu, misalnya contoh tadi untuk mata pelajaran agama Islam. Bila mana Bapak Ibu mencapai skor 180 atau 181 khusus kompetensi teknis dari hasil ujian Anda, maka Anda dinyatakan lolos untuk seleksi kompetensi teknis. Namun, jika kita lolos kompetensi teknis, bagaimana dengan nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural dan juga wawancara? Jadi ketiganya Bapak Ibu tidak boleh terpisahkan. Baik itu teknis, manajerial dan sosiokultural, dan juga wawancara. Kita harus melewati ambang batas yang telah ditetapkan tadi. Misalnya, Bapak Ibu memperoleh nilai kompetensi dari lamaran formasi guru agama Islam dengan perolehan skor dari kompetensi teknis 181. Perolehan skor dari manajerial dan sosiokultural 120. Dan perolehan skor dari wawancara 25. Jadi, jika Bapak Ibu punya persentase nilai seperti begini, maka Bapak Ibu dinyatakan lolos. Sedangkan pelamar pada kebutuhan khusus terlihat pada ketentuan ke-31, dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Misalnya, Bapak Ibu pelamar guru pendidikan agama Kristen, kebutuhan atau kuota untuk Kabupaten Kota Siantar ada sebanyak 20. Skor tertinggi sampai terendah dari nomor 1 sampai 20, anggap misalnya nomor 1 skor 600. Dan nomor terakhir nomor 20 skor 500. Bila mana Bapak Ibu memiliki skor 560, Anda mungkin bisa dinyatakan lolos ataupun tidak karena adanya penambahan nilai bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi. Jadi Bapak Ibu kita jangan terlalu berharap dengan nilai yang kita peroleh, khusus kita yang P2 ataupun P3, kita berdoa terus supaya ada solusi penengah dari pihak pemerintah. Semoga melalui video ini Bapak Ibu punya gambaran apakah lulus atau tidak setelah melihat hasil skor dari nilai Bapak Ibu dan membandingkan dengan bagaimana syarat lolos atau tidaknya berdasarkan ketentuan dari kementerian. Dan saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam konten ini. Dan mohon jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.